وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة لحضرة محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه وأزواجه وذريته أهل بيته كما له حفظا وعباد الكتاب ثم له والدينا والديكم ووالدنا ووالديكم مشرقنا مشرقكم كافة المسلمين أجمعين سيقول لهم الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الحمد لله الذي خلق كل شيء بعظمته وخلق كل شيء بعزته أسلم كل شيء بقدرته وخلق كل شيء بملكه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد شفيع الله وعلى آله وصحبه في يومنا هذا إلى يوم القيامة اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبت لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك القبول والمنور والرسول وتوبة النصر وصلاح الجسد والعلم افتح لنا فتوح العارفين بحكمتك وانصرنا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Wabadu ayol maulud zaman pengajar para asatidah, para guru, para murid dan pengurus masjid beramal senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta retakan daripada nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut mampu menggerakkan langkah kita, membulatkan tekad kita mengambil dalam satu muslimin. Mudah-mudahan kami bertemu dan berkumpul di kita akan memberikan salah satu sebab penyerahan maghfirah barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam tak lupa kita akan sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang selalu istiqamah menjalankan syariatnya dan selalu mengharapkan syafaatul uzma yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini pengajian kita yang merupakan sekali ini mungkin yang terakhir ya, karena besok ada sementara kita tutup untuk menyambut bulan suci Ramadan. Maka bahasan kita mungkin idealnya adalah kita bahas puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita usia bab yang menjelaskan kitab ini tentang masalah puasa. Wa syara'it wujubus syiyam, dan syarat-syarat wajibnya puasa. Salah satu asya yaitu ada 3 macam. Al-Islamu wal-bulughu wal-aqlu. Adapun yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah balik, sampai 3 adalah wal-aqlu, yaitu berakal. Maksudnya waktu berlaku ala saum, yaitu mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi hampir setiap syarat dari ibadah adalah Islam. Maka nggak wajib bagi orang yang kafir mempunyai
puasa, orang puasa, datang puasa, atau puasa apapun saja, maka tidak wajib. Karena salah satu bagiannya adalah Islam. Karena ketika seseorang terikat dengan akdun ikatan janji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syahadatain, maka dia masuk bagian daripada Islam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau berdakwah, mengajak kepada umat untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini hampir 10 tahun Nabi ya, dakwah yang berkaitan dengan tauhid. Jadi yang penting Islam. Islam, maka menunggu kewajiban 10 tahun tidak ada syariat, belum ada syariat, baru turun syariat sholat. Kemudian puasa pun turunnya ketika di Madinah. Baru 2 tahun Nabi kita Muhammad SAW berada di Madinah. Al-aslu fi fardiyatus shaum mutlaqun qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di asal di dalam kefarduan wajibnya puasa ini mutlak ketika turun ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 183 yang meriwayatkan turunnya ketika di dalam bulan Sya'ban. Maka perintah Nabi ketika akhir Sya'ban, Nabi memerintahkan kepada para sahabat. Ketika Huzaimah menceritakan riwayatnya dari Salman Al-Farisi, Nabi SAW ketika berkhutbah mengajak kepada umat untuk melaksanakan ibadah puasa. Ketika malaikat Jibril datang untuk memberikan wahyu kepada Nabi agar disampaikan kepada umatnya dan melakukan ibadah puasa. Ayuhan nas qad azallakum syahrun azimun syahrun mubarak. Ketika Nabi berkhutbah, wahai manusia, Nabi, telah nampak di hadapan kamu bulan yang agung, bulan yang besar. Ini menunjukkan satu wujudnya melaksanakan ibadah puasa. Maka itu syarat-syarat inilah yang dikatakan mereka ketika Islam maka wajib, walaupun dia baru masuk Islam. Karena di periode Madinah ini banyak orang-orang Madinah yang masuk ke dalam agama Islam. Kita lihat bagaimana ketika hijrah Nabi tahun 13, berarti baru 2 tahun. 2 tahun di Madinah sudah banyak umat Islam. Maka kewajiban ini berlaku pada mereka-mereka yang mengikat janji kepada Allah dengan akidah, yaitu Islam. Kemudian awal bulugh artinya balik. Secara teori fikih balik adalah laki-laki dengan perempuan berbeda. Laki-laki ditandai dengan mimpi baru masuk dalam balik, artinya masuk dalam kedewasaan. Kemudian bagi wanita ditandai dengan adanya haid. Laki dan perempuan berbeda. Adapun wanita lebih awal biasanya. Dan ini merupakan hududullah, merupakan hukum Allah. Jadi Allah memerintahkan hanya bagi mereka yang berakal, ya, bagi mereka yang sudah balik. Kalau balik tidak diwajibkan. Adapun sebelum balik ini hanya sebagai upaya untuk mendidik, artinya tarbiyah. Kemudian berakal, karena akal merupakan salah satu bagian untuk mengetahui benar dan salah. Bagaimana seorang hamba bisa melaksanakan ibadah kalau nggak tahu bagaimana cara ibadah, maka diperlukan dengan akal tadi. Ya, sekali lagi berkaitan dengan ayat tadi, wujudnya perintah daripada sholat puasa itu ketika di dalam bulan Ramadan. Jadi dikatakan kepada umat Rasulullah SAW untuk melaksanakan puasa. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan puasa ini.
Sebagian riwayat mengatakan puasa ini di awal perkembangan Islam ini dilakukan ketika setelah ba'da isya sampai dengan ila ghurubus syamsi, sampai dengan terbenamnya matahari. Dalam keterangan katakan lama fi sadril Islam tahrimuhu wa tahrimul akli wa syurbi ba'da isya'i. Di awal perkembangan Islam, maksudnya adalah ketika diwajibkannya puasa tadi, maka diharamkan makan dan minum ba'da isya'i, setelah sholat isya, setelah isya. Asumsinya adalah setelah sholat isya mulai ada setar, ya. Jadi bukan mintul fajri, tapi setelah isya. Nanti pun dia mengatakan tidak sampai seminggu, ada makan 4 hari, 5 hari, 6 hari, yang berkaitan dengan tadi. Maka ketika turun ayat 185, "Fa'ilalakum lailatas siyam ar-rafasu ila nisaikum." Dihalalkan atas kamu di dalam malam bulan Ramadan itu apa? Ar-rafasu, bercampur berhubungan kepada istri, ya, ila nisaikum. Ini menunjukkan bahwasanya sebelum ayat ini turun maka diharapkan karena dalam keadaan puasa. Ya, yang di bawahnya ayat itu kemudian dilanjutkan dengan waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytu al-abyad minal khayti aswad minal fajri, ya, berkaitan dengannya. Maka makanlah dan minumlah sehingga akan nyata jelas bagi kamu, yaitu benang putih dan benang hitam pada fajar tadi. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya ketika ayat ini turun maka puasa ini dimulai dari pada isya. Di isya terus subuh, terus ila ghurubus syamsi sampai dengan terbenamnya matahari. Kalau kita hitung dari satu hari yang 24 jam, berarti dipotong maghrib baru buka, isya mulai start lagi, ya maka maghrib dengan isya itu sekitar 75 menit. Maka 24 jam diambil 75 menit, sekitar 22 jam 45 menit. Ini berkaitan dengan masalah-masalah ini. Jadi ini secara hukum, ya, artinya berkala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh puasa itu mulai menurut pagi setelah ada kasus semacam ini. Jadi ada sebagian menyatakan penduduk Madinah ketika itu banyak yang masuk Islam, sehingga ketika Islam, ya Rasulullah, apakah saya wajib puasa? Wajib ketika sudah masuk Islam. Sehingga banyak yang nggak kuat mereka, gitu. Tapi kewajiban harus ditegakkan. Maka salah satu bagian yang kaitannya dengan ini, maka mereka, terutama mereka yang baru melaksanakan pernikahan, ketika itu mereka puasa juga malamnya. Karena ayat ini berhubungan itu. Kalimatnya kan jelas, "Illalakum lailatas siyami ar-rafasu ila nisaikum." Kunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Al-Quran jelas. Yang menunjukkan bahwasanya dihalalkan buat kamu pada malam bulan Ramadan itu adalah bercampur kepada istri kamu. Kunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Karena wanita itu istri kamu itu pakaian kamu dan kamu adalah pakaiannya. Ini menunjukkan bahwasanya ayat ini menerangkan bagaimana ketika kewajiban suami dengan istri. Lalu bagaimana mereka yang tidak kuat, tetap saja mereka merupakan satu kewajiban. Ada satu hadis ketika seseorang datang kepada Nabi dalam keadaan kalap lah gitu. Jadi Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Abu Hurairah dalam satu hadis katakan, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
ketika kami, kata Abu Hurairah, duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ja'ahu rajulun, maka ketika itu datang seorang laki-laki kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, celaka saya. Nabi sedang duduk, tiba-tiba orang datang. Mungkin kalau lihat gambar hadis ini lagi tiba-tiba datang, mungkin terburu-buru mengatakan, ya Rasulullah, celaka saya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, mahalakaka, apa yang menyebabkan kau celaka? Maka orang tersebut mengatakan, waqatu ala imrati wa ana sha'im, wa fi riwayatin fi Ramadan. Jadi dia mengatakan, waqatu ala imrati fi Ramadan. Saya telah melakukan hubungan kepada istriku, sedangkan saya dalam keadaan puasa. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menjawab, artinya dalam kasus ini para sahabat ini mengatakan, kalau saya melakukan ini apa hukumnya wahai Rasulullah? Maka kata Nabi, mendapatkan kifarat. Kifarat ini bahasa kita denda. Hal tajidu raqabatan iuha, apakah kamu sanggup dapat membebaskan satu orang budak? Konon katanya satu orang budak itu sekitar 1.750 dirham mengatakan, atau lebih ya, tergantung. Maka gambarannya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hukum yang berat bagi mereka yang melanggar aturan. Caranya bagaimana? Kamu harus membebaskan satu orang budak. Orang tadi menjawab, ya Rasulullah, saya tidak sanggup membebaskan budak karena harus mengeluarkan harta. Kalau tidak, kata Nabi, ada rukhsah ringanan. Hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Apakah kamu sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Mutatabi'ain 2 bulan berturut-turut berarti 60 hari. Kalau misalnya 30 hari batal, diulang lagi dari awal. Karena ini dikatakan berturut-turut. Atau 59 hari, ya. 58 hari selesai, mau 59 batal, diulang lagi. Kita mutatabi'ain, ya, 2 bulan berturut-turut. Qala la astati'u ya Rasulullah, enggak sanggup. Mungkin bahasa kita, ya, jangankan 2 bulan, 1 hari itu enggak sanggup ngomong begitu. Apakah ada keringanan, ada rukhsah? Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, kalau nggak sanggup tadi, hal tajidu it'ama sittina miskinan. Apakah kamu sanggup dapat memberikan makan sittina miskinan, 60 orang miskin? Ini kafarahnya semacam ini. Jadi kalau nggak bisa belasan budak, ya puasa 2 bulan. Nggak bisa juga membebaskan budak tadi, maka kata Nabi memberikan kepada orang miskin 60 orang miskin. Faqala la astati'u, ya. Saya tidak sanggup lagi 60 anak yatim. Kalau sekarang kita beli box warung Padang 25.000 kali 60 kan 1.500 lah. Gak sanggup ya Rasulullah, saya orang miskin, kata gak bisa semuanya itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pemakasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kemudian diam. Ya. Setelah itu Nabi masuk ke rumah. Nah, karena dia tidak punya uang untuk membagi kifarat, Nabi berikan sedekah. Ya. Apa sedekahnya? Diberikan kurma. Ya. Di'arafin fihi tamrun, maka diberikan kurma. Dikasih kurma 1 keranjang lah gitu. Ya. Karena itu makanan-makanan pokok kurma, maka berikanlah kurma ini. Dan maka kurma ini sebagai satu bagian buat kamu. Sehingga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, khudh hada fasaddaq bihi, maka ambillah ini sebagai sedekah saya. Faqala rajul, kemudian dikatakan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika menerima tadi,
Kemudian Nabi SAW ketika bekas-bekas disyaratkan berikan kurma ini kepada orang yang paling miskin ya, di antara kamu, artinya di kampung kamu. Dia mengatakan tidak ada yang paling miskin kecuali saya. Aqallu anni ya Rasulullah. Di kampung saya ini tidak ada miskin kecuali saya. Jadi buat siapa jadi kurma tadi? Dia buat sendiri. Maka kemudian Nabi kita Muhammad SAW tersenyum melihat orang. Mungkin bahasa kita udah miskin, melanggar lagi. Tapi ini merupakan satu denda. Kemudian Nabi katakan irhab, pulanglah. At'imhu ahlaka, maka berikanlah makan kepada keluarga kamu. Nah, artinya di sini kaitannya dengan masalah-masalah ini jelas berkaitan dengan masalah di awal perkembangan Islam puasa. Maka setelah itu baru puasa mulai daripada min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Maka bahasa secara puasa secara bahasa ya artinya as-shaum bil lughah ada al-imsak. Puasa secara bahasa adalah menahan. Adapun secara istilahan secara syar'i secara definisi puasa ada al-imsaku an syahwatil batni wal farji yauman kamilan min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi wa bina taqarrab ila ta'ala, yaitu menahan suatu al-imsaku an syahwati batni, menahan suatu yang masuk ke dalam perut, al-imsaku an syahwatil batni wal farji, dan menahan daripada nafsu seksual. Yauman kamilan, pada hari yang disempurnakan. Kapan mulainya? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, mulai daripada terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari. Dengan niat wabin niyati aqarrubillah ta'ala, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap perintah dalam bentuk kewajiban yang diberikan kepada hambanya, Allah memberikan perintah semua itu ada manfaatnya. Baik perintah sholat, puasa, dan perintah-perintah yang sifatnya wajib, pasti ada manfaatnya buat siapa? Inna wat'a syariati imma sholihil ibad. Sebenarnya peletakan hukum Allah itu ada maslahatnya, ada manfaatnya buat hamba kalau itu merupakan perintah. Begitu juga kalau nahyun larangan, pasti ada bahaya, ada mudaratnya bagi sahabat. Dan jangan sekali-kali melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perintah ditinggalkan maupun larangan dikerjakan. Ini dikatakan dia melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sementara berkaitan dengan makna dari puasa. Sebelum lanjut mungkin ada yang bertanyakan, silakan. Waalaikumsalam. Jadi sebelum Nabi Muhammad, sebelumnya nabi-nabi terdahulu itu apakah tidak ada perintah untuk puasa? Ya. Setiap nabi ada perintah puasanya, tapi kan berbeda puasanya yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, karena merupakan bagian untuk mengendalikan hawa nafsu. Memang berbeda sama dengan ibadah sholat. Ada Nabi Adam juga ibadah sholat, tapi syariatnya tidak sama dengan syariatnya Nabi. Ya. Karena Nabi rujuknya adalah fattabi'u millata Ibrahim. Karena Allah menyuruh kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim. Jadi sebelum Nabi Ibrahim bagaimana? Ya, Nabi Ibrahim kan Nabi yang ke-13 ya. Berarti dari Nabi Adam semua tetap sholat. Cuma sholat syariatnya nggak seperti kita. Karena kalau kita dalam fikih, makna sholat ini kan doa. As-sholatu fil lughati ad-du'a. Sholat menurut bahasa adalah doa. Bagi syar'i dalam satu syarat tadi definisi adalah af'alun wa aqwalun,
muqtatarun bil takbir wa muhtamadun bil taslim syara'id, yaitu perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itu syariatnya dari mana? Kembali dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kaitannya dengan ikutin. Sebelumnya itu ya tetap lakukan sholat, tapi tidak seperti sholatnya Nabi Muhammad SAW, karena ini merupakan satu agama yang disempurnakan. Maka bisa dilihat nanti di surat Ali Imran ayat 95, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi mengikuti jejak langkah Ibrahim. Maka banyak syariat Nabi Ibrahim yang disempurnakan oleh Nabi. Qul sadaqallah, katakan Allah itu benar maafkan. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, maka ikutlah ya Muhammad. Billah, millah bermakna ad-din. Sinonim millah itu ada ad-din. Ad-din bermakna apa? Kalau dengan bahasa Indonesia agama, tapi sebenarnya nggak cocok dengan agama. Tapi memang udah jadi ya bahasa baku agama. Tapi kalau kita lihat lagi telusuri bahasa Indonesia agama dari Sanskerta kan. Ya. Hanya apa? Rusak tapi ya agama. Tidak rusak gitu ya. Tapi kalau kita lihat dalam tauhid, makna ad-din ataupun millah berbeda. Katakan ad-din bermakna an-nizam, ad-din bermakna syariah. Jadi ad-din bermakna aturan, ya aturan. Jadi setiap dikatakan dinul Islam adalah aturan Islam. Maka aturan tadi dinnya mengikuti millata Ibrahim hanifah. Ikuti ajaran Nabi Ibrahim yang bersih. Maka namanya musyrikin, karena dia tidak melakukan perbuatan syirik ya. Sampai berkaitan dengan masalah haji, sampai berkaitan dengan masalah khitan ya. Jadi khitan juga kan begitu milata Ibrahim ketika Nabi Ibrahim yang tatamu Ibrahim bil qudum, di khitan Nabi cuman pakai kapak bedanya. Cuman dulu nggak ada bogem gitu kan, nggak ada alat untuk memotong dengan bil qudum, yaitu dengan kapak. Umur berapa? 80 tahun. Kalau sekarang 80 tahun ya Allah. Gitu. Kenapa demikian ini? Ya karena untuk membersihkan. Secara hukum kalau kita lihat dalam fikih sebutkan membikin sakit orang nggak boleh kan, orang lagi sakit kan potong. Jangan sekarang kan pakai injeksi dulu, pembawa dulu kan langsung. Atau zaman kita dulu kan bentongan kan, sikat tadi itu kan. Ya teorinya. Maka dalam kaidah usul katakan ilamul hayy la yazuzu fil syar'i illa limasqalibah. Membikin sakit orang yang sehat kan itu tidak boleh menurut syarat, tapi ada istisnanya illa limasqalibah, kecuali untuk kebaikan boleh. Juga sakit dalam perut ini dioperasi kan bedel, tetapi untuk kebaikan. Contohlah ya kemarin Pak Kiai cucunya tuh ya digedel tuh hari Jumat dioperasi kan disasar kan ya, tapi belum beri untuk anak bisa keluar kan gitu kan ya. Itu kaitannya tuh sunat kita dari Ibrahim, kurban juga Ibrahim. Jadi kesananya itu tidak Nabi Adam dan sebelum Ibrahim itu tidak keterangan, cuma tetap mereka puasa, ada puasa, cuma tidak diterangkan. Jadi yang jelas puasa Nabi dari kaitannya tadi dari apa nyata Ibrahim. Jadi perintah Nabi SAW melaksanakan puasa ini dengan syariat yang disempurnakan. Mungkin begitu Pak ya. Ya. Ada lain? Ya. Jadi masalah takdir bagi orang yang hukum suami istri itu bisa dari itu kan diantaranya Apa kan? puasa. Apa? Dan seorang lagi di antara takdir bagi orang yang kumpul dalam suami istri dalam siang hari itu kan di antaranya kan yang merupakan puasa 2 bulan penuh. Iya, betul.
maksudnya nggak kuat. Kalau nggak kuat itu artinya secara iman atau secara badan jasmani. Iya. Karena kalau kita lihat akan secara banyak atau masalah. Jangan kalau iman itu kan atau lihat orang sekarang lah, kerjanya orang sekarang kan macam-macam. Ada orang petani, ada orang dan itu kan kalau puasa 2 bulan juga. Tapi kalau secara jasmani artinya fisik lah, fisik itu kan tidak ada orang, makanya orang itu nggak mampu, sakit kan termasuk. Itu bagaimana keterangannya? Ya kalau kita lihat ayatnya kan jelas, kitab yang diajak bicara adalah orang beriman. Jadi kalau itu beriman, Allah diyakin kalau orang beriman yang mampu. Berarti kalau dia nggak mampu berarti nggak beriman, logikanya kan gitu. Bukan ya ayuhan nas. Ya. Allah sudah takar ketika menciptakan manusia, Allah takar la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan gitu. Ya. Maka ketika diberikan adalah khusus orang beriman. Kalau nggak sama berarti dia ya bisa dipertanyakan keimanannya tadi berkaitan. Siapapun dia, apa kerja begitu keras, tapi kalau dengan iman bisa. Ya di sini kerja keras ya seperti gali pasir atau apa tanah gitu kan. Kalau kita lihat di Arab matahari berapa derajat tuh, mereka bisa kan gitu kan. Tempat yang berbeda tapi kondisinya lebih parah tapi kembali yang itu. Jadi kalau kita kan gini, semua kan iman. Ada seorang yang tadi orang bekerja tadi, dia bisa melakukan puasa, tapi ada orang kerja di belakang meja nggak puasa, padahal ditunjang dengan AC kan enak bukan? Nggak puasa gitu. Dan mereka sebagian mereka puasa. Atau ibu-ibu rumah tangga yang paling super sibuk kan gitu kan, masak sendiri, puasa sendiri, dia bisa puasa. Tapi ada ibu rumah tangga yang high class kan gitu kan, membantu lain, ya artinya masak, yang belanja lain, yang masak lain, yang nyuci lain, ya. Yang juga ini bapaknya lain, misalnya gitu kan, itu nggak puasa. Tapi kembali kepada iman tadi. Jadi memang faktornya adalah iman, karena iman adalah merupakan satu power kekuatan. Makanya penting seorang ketika berniat, niat bil kuat, niat kuat itu nanti Allah berikan taufik. Ya. Kembali lagi, Allah yang berikan taufik. Kalau Allah berikan taufik ini, ya ahsan saja, ya baik aja, enak. Jadi semuanya juga gitu. Seperti kita juga sekarang kan kembali ke dalam keimanan kita. Kalau kita mengukur keimanan kita, takwa kita, ya artinya posisi kita, kedudukan kita, maka kita lihat kesibukan kita apa kan. Jadi kembali kepada tadi, kendati pun kalau dari tauhid, Allah yang memberikan pertolongan, ya. La haula wala quwata illa billah, wala quwata ala ta'atika illa bi taufikika. Kita nggak bisa ibadah kecuali memberikan pertolongan untuk bisa ibadah. Jadi semuanya kembali ada daripada iman seorang. Dia kuat beriman. Maka ada beberapa yang kalimat tadi, ada rukhsah keringanan. Ya. Pemakana maridun wa ala safarin wa iddatun min. Itu kan berarti keringanan. Jadi ada solusinya. Kalau sakit bagaimana? Jadi paksain. Kalau paksain sakitnya parah, maka buka saja. Karena ada rukhsah tadi. Berpergian juga gitu, berpergian yang masyarakat gitu kan, berpergian yang ya, sekian 16 marhalah misalnya. Zaman dulu tuh pakai terik matahari puasa itu kalau memang itu dibolehkan. Itu kan tadi bagi pekerja. Kalau memang dia sanggup menjaga masyarakat benar, ya, yang menyebabkan nanti tubuhnya bisa sakit, ada rukhsah keringanan tadi, ya, termasuk tadi. Nah ini kasus yang tadi ini kan memang dia dalam keadaan melaksanakan ibadah puasa. Beda kalau lupa, kan sengaja nih kan. Kalau lupa hukum fikih kan berbeda. Hukum fikih ini kalau lupa Allah nggak akan catat berkaitan dengan lupa. Semua kaitannya kalau kita lihat dalam hukum fikih bahwa bagaimana kaitannya dengan orang-orang yang
ibadah ataupun ibadah apabila dia melakukan disebabkan karena lain-lainnya karena lupa tadi kan. Dan Qaidah mengatakan amma jama'u nasiyan fakal akli wasyurbi nasiyan. Adapun orang berjima berhubungan dalam keadaan lupa, hukumnya sama dengan makan dan minum dalam keadaan lupa. Kalau lupa kan sebenarnya lupa itu nikmat Allah. Iya. Tapi kan jarang. Tapi ada juga kalau ada hukum ini pasti ada kasus. Ya. Aku sebelum ada ini zaman Nabi belum ada kasus. Udah dipersiapkan seandainya terjadi semacam ini, maka dia tidak batal. Contoh jangan gimana makan lah gitu kan. Dan kalau dia lupa bagaimana? Kami sahur, ya, masih ada rendang, bangun tidur ke subuh, ya, jalan-jalan, dan lupa. Capek, ke depan ada rendang, enak bener nih makan. Kalau makan kata bininya, bang puasa, udah berhenti saja, nggak apa-apa, waktu 2 piring nggak apa-apa, lupa. Ya mau hukum begitu. Tapi ini berikan kenapa yang lupa? Kalau lupa Allah tidak, maka Allah tidak akan mengangkat 3 kalam kan gitu kan, 3 kalam nggak akan tulis karena sifat lupa. Tapi kalau sengaja walaupun yang sedikit, ya, kalau bisa anak-anak tuh sengaja minum kan gitu kan. Di rumah sih nggak minum, cuman di wudu. Kalau wudu maka kalau bisa puasa wudu jangan umur makruh, khawatirnya kan anak-anak gitu kan. Biasa 3 kali udah banyak, 10 kali apa? Anak-anak, bapak-bapak sih jarang. Gak ada melihat kan? Dia orang lagi umur, tapi kekencengan nggak suka. Bukan salah dia, katanya saya nggak sengaja minum, cuma memang kekencengan dia gitu kan? Kan gitu, sama kayak gitu. Ya. Ada orang kasih makan apa ayam, bikin opor, ayam boleh maling ke tangga gitu kan, ngomong tuh, kasih tangga, makan gitu, dia makan, pas makan kenyang, tahu nggak? Kalau sifat warok kan lainnya, kalau warok kan harus dikurbin ya, tawanin haram. Tadi itu ayam tuh boleh ke tangga gitu. Saya nggak makan ayam, saya makan kuahnya, cuman ayam ngikut. Itu memang teorinya Abu Nawas gitu kan gitu. Saya nggak niatnya nggak makan ayam, cuma makan ayam kuah, cuman dilalani kok ngikut gitu. Niatnya nggak makan gitu kan. Nah, kan. bukan. Ya. Abu Nawas kan pinter gitu kan, jadi cari alasan aja gitu kan, gitu. Jadi apabila memang sengaja maka batal, tapi kalau memang tidak sengaja maka dianggap lupa, tidak sengaja kaitan. Bisa ya? Ya. Sebelum tutup saya atas nama pribadi apabila lama Syawal kita ngaji dalam proses belajar mengajar, apabila banyak salah mohon dimaafkan, sebab pada dasarnya sebagai manusia lepas daripada perbuatan bersalah, apalagi banyak ngomong banyak salah juga. Kita mohon maaf sebesar-besarnya pada bapak-bapak yang berbahagia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala biasa mengampuni dosa-dosa kita. Bapak-bapak sudah pernah dosa. Begitu Pak ya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Wa ma'alimna ma kana 'alimna wa 'alamna ya sabaq kalimah billahi Ramadina min indika wa alaina min fadlik wa subhanallahi wa rahmatihi wa zalina min barakatihi wa rizqika wa sa'atik wa jazatik fid dunya wa fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.